Saya merasa malu, bahkan terhina, dan merasa sama seperti saya, terluka sekali. Bocornya di mana? Ada paraf berjenjang, ada tanda tangan berjenjang. Posisi Pak Gemi adalah sebagai saksi. Jangan ditingkatkan tersangka dong. Karena aturan regulasi untuk mendapatkan hibah itu sudah jelas. Udahlah, transparan perkara ini. Jangan membuat warga Gemi meresah. Siapa sebagai otak? Ada aktor intelektual, Biar mau ditembak kita. ada tendensi untuk melindungi, maksud Anda? Kenapa pilih-pilih? Ada apa? Kejahatan berdaulat ketika orang benar itu diam. Yang wajib bertanggung jawab. Pak Gemi itu bisa bebas? Ya, kasus dana hibah Gemim ini sudah memasuki babak baru lagi. Setelah 5 tersangka ditahan di rutan Polda di Jalan Bethesda, Manado, ini ada upaya-upaya dari masing-masing penasihat hukum, termasuk penasihat hukum dari salah satu tersangka, Gemi Kawatu, untuk melakukan pra-peradilan. Nah, ini pertama kita melakukan bincang-bincang. Saya di luar studio, tapi narasumber ada di studio. Saya coba sapa penasihat hukum dari Pak Gemi Kawatu, Pak Santrawan Paparang. Apa kabar nih, Pak Santrawan? Selamat malam, Bang. Sehat. Oke, Diberkati ini Tuhan. luar biasa ini. Wawancara di luar studio, tapi narasumber di studio. Nah, satu pertanyaan awal, Anda bisa gambarkan gimana situasi di tahanan Polda? Kapan Anda terakhir bertemu dengan Pak Gemi Kawatu? Pada waktu saya dari Jakarta, saya mengunjungi klien saya, tanggal 24 saya tiba di Manado, tanggal 25 surat kuasa pendampingan Polda dan Kejaksaan itu ditandatangan. Pada hari Sabtu saya bertemu dengan klien. Pada waktu pertemuan itu ya ada prosedur yang harus kami lalui di sana. Bahwasanya karena kata petugas di rutan itu tidak bisa bertemu, bukan jam besuk. Saya katakan bahwa kami bukan membesuk. Kami penasihat hukum dengan dasar Undang-Undang 18 2003 Undang-Undang Advokat dan pasal 70 ayat 1 24 hours 1 kali 24 jam diberikan hak untuk bertemu dengan klien dalam rangka memberikan pembelaan. Tapi Anda sudah dikuasakan oleh klien Anda? Pada tanggal atau 25, baru untuk pada menerima tanggal tanda tangan? 25 saya tiba di Manado dan ditandatangani resmi surat kuasa pendampingan untuk penyidikan di tahap Polda dan di Kejaksaan Tinggi. Nah, surat kuasa itu sudah sama kami terima tanggal 25, makanya pada hari Sabtu kami berkunjung. Oleh karena itu, karena prosedurnya begitu, kami minta agar supaya dari rutan Polda Sulut itu segera menindaklanjuti dengan memanggil penyidik untuk bisa kami bertemu sesuai dengan amanat yang kami sampaikan dalam pasal 70 ayat 1 KUHP itu. Jadi kami boleh bertemu, bicara panjang lebar. Selanjutnya, dalam pembicaraan itu kami mengatakan, ambil aja upaya hukum yang disiapkan undang-undang sebagai kontrol horizontal untuk mengajukan pra-peradilan. Kami bicara tentang banyak hal, tentang mekanismenya, sehingga klien kami Pak Gemi Kawatu pada saat itu wajib akan menempuh semua upaya yang disiapkan oleh undang-undang sebagai sarana kontrol horizontal supaya kekuasaan itu tidak liar, supaya kekuasaan itu tanpa batas itu dikontrol. Sarana kontrolnya itu pra-peradilan. Apakah benar cara penanganan perkaranya, apakah benar pasal yang dipasang, ataukah dalam hal ini yaitu ada rambu-rambu yang dilanggar. Makanya pada tanggal 28 April kami melalui mekanisme dengan berbagai macam protap kepada klien kami sampai terjadi beberapa ketegangan bahwa kami wajib harus menandatangani surat kuasa. Sehingga diberikan kesempatan 5 minutes only. 5 menit saja. Padahal tidak bisa dibatasi. Nah, ditandatangani dan dalam rangka apa? Kami datang menandatangani surat kuasa pra-peradilan.
Setelah jam 14.10 kami menerima kuasa, kami langsung ke Pengadilan Negeri Manado untuk mendaftarkan surat kuasa. Pada hari Itu tanggal Senin. 23 ya? Enggak, Tanggal 28. Tanggal 28. Artinya 28. sekitar 10 hari setelah ditahan. Ya, saya tiba dari Jakarta di Manado kan tanggal 24. Surat kuasa tanggal 25 untuk pendampingan. Surat kuasa pra-peradilan bagi Paparang Hanafi and Partners, kami ada 7 orang di dalam, yaitu untuk mendapatkan pra-peradilan tanggal 28 April 2025. Baik. Pak Santrawan, kami mengenal Anda sebagai seorang penasihat hukum dengan kasus-kasus yang luar biasa. Artinya, Anda memiliki satu tingkat kehati-hatian memilih perkara itu tidak gampang. Nah, Anda dikuasakan, Anda menawarkan diri ke Pak Gemi, atau Pak Gemi mengajak Anda? Seorang advokat itu ketika kliennya menghubungi, maka wajib hukumnya untuk memberikan bantuan hukum. Saya dihubungi oleh Pak Gemi dan keluarganya beliau, keluarga besar, agar supaya memberikan bantuan hukum. Nah, saya berasa bahwasanya dari pemberitaan dari media yang saya baca, dari keluarga yang aktif mengirim segala macam pemberitaan kepada saya melihat kasus posisi ini terjadi kejanggalan hukum terhadap penetapan tersangka bagi klien kami Pak Gemi Kawatu ini. Nah, di sini saya terpanggil. Kenapa terpanggilnya? Bahwa ketika klien kami ditetapkan sebagai tersangka, di situ saya mengatakan di berbagai media minta pandangan, maka ajukan 3 kontrol. Kontrol pertama yaitu ajukan pra-peradilan, yaitu kontrol horizontal terhadap kinerja dari penyidik. Sudah layakkah yang bersangkutan ditetapkan tersangka atau belum? Yang kedua, kalau memang kinerja dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut dan penyidiknya dan para penyidik pembantu dirasa bahwasanya itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan Kapolri, bertentangan dengan peraturan Kabareskrim, maka ada ruang yang dibuka, yaitu mengajukan laporan kepada mereka-mereka ini terhadap penetapan tersangkanya. Dan yang ketiga, yaitu mengajukan perkara ini, yaitu gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Langkah yang pertama kami ambil tanggal 28, sebanyak 100 halaman sudah kami sampaikan. Dan itu resmi, sudah kami daftarkan pada tanggal 30 April kemarin, hari Rabu, 2025. Artinya sekitar 7 hari ke depan, proses praper akan berlangsung di persidangan. Ya, kami melihat, menunggu untuk panggilan dulu, pemberitahuan kapan akan dilakukan proses persidangan ini. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian kami panggilannya, kami menunggu dulu panggilan dari Pengadilan Negeri Manado, pemberitahuan bahwa kapan perkara ini akan sidang. Tetapi di dalam praktek biasanya persidangan itu menurut KUHAP 7 hari berturut-turut. Itu. Ya. Tapi dalam praktek bisa dia putus 11 hari, 12 hari, tergantung dari materi perkaranya. Baik. Ini menarik Pak Sandrawan, bahwa Anda tertarik dengan case ini. Saya melihat ada 2 hal. Pertama, proses penetapan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian yang kedua, case itu, yaitu dugaan tipikor terhadap hibah dana ke Gemim. Kalau Anda melihat bahwa bahkan Anda pernah berucap di salah satu media, ini dipertanyakan karena tidak dilidik dulu, kemudian langsung TSK. Seperti itu, Pak? Betul. Ya. Kenapa Anda melihat itu? Sementara kan Pak Gemi sebelum Natal Tahun Baru itu sudah 4 kali dimintai keterangan oleh penyidik. Saya ini seorang lawyer sudah 30 tahun. Dari kasus-kasus berat secara nasional sampai ke tingkat kelurahan, dari semua kalangan pejabat tinggi, sampai para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan orang yang tidak berpunya, mereka adalah
klien-klien yang terhormat sudah kami bela. Makanya ketika melihat, apalagi saya sebagai dosen white collar crime di pasca sarjana di beberapa universitas, saya melihat bahwa penetapan tersangka terhadap Pak Gemi Kawatu itu di dalam naskah pemberian hibah daerah itu, posisi Pak Gemi adalah sebagai saksi satu. Pemberi hibah adalah Pak Oli Dondo Kambe dalam kapasitas sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Pak Gemi karena jabatannya PJS Sekprov Sulut. Jadi saksi satu. Penerima hibah adalah Pak Pendeta Dr. Hein Arina. Lembaga Gemim. Ya, sebagai Ketua Umum Sinode Gemim. Saksi dua adalah Pendeta Ever Tanggal yang Pak Gemi menandatangani, yaitu dana hibah yang tahun 2022 hanya sebesar 7,5 miliar. Jadi itu dulu. Nah, kejanggalan yang pertama, kalau memang dalam hal ini, dalam perkara inkasu, Pak Gemi diduga oleh pihak penyidik dengan dasar melakukan tindak pidana korupsi, maka pertama-tama wajib hukumnya kepada Pak Gemi oleh pihak BPKP yang diaudit dari pihak penyidik Polda Metro, Polda Sulut, itu tidak pernah diperlihatkan selama pemeriksaan. Ini 7, miliar yang sudah diserahkan dari pemberi hibah Pak Oli Dondo Kambe kepada Pak Hein Arina selaku Ketua Umum Sinode Gemim, itu di mana? Bocornya di mana? Deviasinya di mana? Ini nggak ada. Ini jadi kami melihat di sini dari satu kapasitas yang ada, apa yang dituduhkan kepada Pak Gemi khusus 2022, menurut kami perkara ini sangat lemah hukumnya. Kalau memang Pak Gemi sebagai saksi satu dijadikan sebagai tersangka, ini kekeliruan berat, kesalahan penyidikan berat. Kenapa? Pemberi hibah dulu ditetapkan sebagai tersangka. Loh, ini Pak Gemi ditetapkan saksi sebagai tersangka, Pak Hein ditetapkan sebagai tersangka, saksi dua enggak, pemberi hibah Oli Dondo Kambe enggak. Inilah yang saya sebut. Makanya ada di dalam asas hukum pidana bunyinya begini: in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Artinya pembuktian dalam perkara pidana wajib harus lebih terang dari cahaya matahari. Inilah kesalahan terberat. Nah, kami menduga perkara ini, apakah the man behind the system who is dead? Siapa di belakang sistem ini? Makanya penegakan hukum pidana tidak perlu harus lihat orangnya. Zaman udah berubah, bos. Nggak mau pilih dia pangkat A, pangkat B, pangkat apapun juga. Kami akan lawan kalau ini batil. Saya menangkap arah pemikiran dan logika hukum Anda mulai mengarah kepada pejabat yang lebih tinggi daripada seorang pejabat Sekprov dalam hal ini Gemi Kawatu. Maksud Anda? Ya, begini. Kalau bicara tindak pidana, berarti kita bicara dalam kapasitas sebagai seorang advokat dan pengajar. Di sini ada yang namanya deal naming. Deal naming atau penyertaan diatur dalam pasal 55, 56, 57 KUH pidana. Ya, siapa itu pelaku? Pliher, dun pliher, bida pliher, et locker, dan midi plitik heit. Pliher yaitu pelaku itu sendiri. Dun pliher orang yang menjuru melakukan. Mida pliher orang yang turut melakukan. Et locker orang yang menggerakkan, membujuk, membuat janji-janji palsu, dan midi plitik heit orang yang membantu. Pertanyaannya, kalau Pak Gemi sebagai saksi, di dalam KUHP diatur, dalam hukum pidana diatur, bahwa saksi itu wajib mendapat perlindungan hukum. Saksi satu, contoh untuk alat bukti 184 KUHP. Posisi Pak Gemi adalah sebagai saksi. Jangan ditingkatkan tersangka dong. Jangan ditingkatkan tersangka, tetap sebagai saksi. Oke, sebentar Pak Santrawan. Saya coba kembali kepada proses pemberian hibah di tingkat Pemprov. Sebagaimana lazimnya, itu ujungnya ada NPHD namanya. Yeah. Tetapi setiap lembaga ataupun institusi yang akan mendapatkan hibah, ada prosesnya. Dari kuasa pemegang anggaran, naik ke level asisten, naik ke wakil gubernur, sampai ke gubernur.
Pak Gemi ini kan pada posisi sekretaris provinsi, ada Baik. paraf berjenjang, ada tanda tangan berjenjang sampai kepada seorang gubernur untuk mengesahkan paling akhir. Dalam rentetan itu Anda melihat seperti apa? Bukankah Jadi, Pak Gemi gini. itu terlibat langsung di dalam penetapan siapa yang akan menerima dana hibah ini? Baik, gini Bang. Pak Gemi jangan dimasukkan di dalam pemberian hibah secara akumulasi, secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan akumulasi, saya melakukan Voldongen Fate atau Fait Accompli, loh ada berapa? Ada 2 sekprof yang tidak dijadikan tersangka. Terus kalau lihat dari jenjang paraf secara akumulasi yang ada di situ, Abang secara kasat mata lihat tersangka nggak mereka? Orang cuma paraf. Makanya dengan kasus ini, saya bertemu dengan beberapa ASN yang justru ini memantik satu kebimbangan di antara mereka saat ini. Keraguan-raguan mereka dalam bertindak melaksanakan jabatan itu justru kasus ini yang jadi pemantik. Kasihan ini para ASN, mereka tersandra. Sekprof ada dijadikan udah 2. Pak Steve Keppel dan Pak klien kami. Gemi Kawatu. Nah, ini yang jadi percukan permenungan, Bang. Jangan Pak Gemi melihat itu dihantam kromo. Penyidik wajib harus melihat tahun 2019 siapa yang tanda tangan, tahun 2020 siapa yang tanda tangan, tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 siapa yang bertanda tangan. Kalau Pak Gemi diakumulasi di sini, pertanyaannya, yang tanda tangan Gubernur Sulawesi Utara, pertanyaan Abang tadi, dijadikan sebagai tersangka enggak? Enggak dijadikan sebagai tersangka. 2 sekprof yang mula-mula sebelum Pak Gemi dijadikan tersangka enggak? Enggak dijadikan tersangka. Makanya kami sampaikan damihi fakta dotibius. Berikan kami fakta, kami akan berikan hukumnya. Udahlah, transparan perkara ini. Kalau memang itu ada kesalahan berat dari penyidikan, kami akan mengambil langkah kontrol yang pertama. Terus pertanyaan kedua, apakah kami akan menggunakan hak hukum untuk mengajukan laporan? Kalau terdapat indikasi kuat ke arah sana, maka kami wajib harus mengajukan laporan terhadap oknum, siapapun dia. Jangan ada berlindung di balik kekuasaan, seolah-olah dia jago, hebat, punya pangkat dan jabatan. Jangan, ini negara yang udah terbuka, equality before the law. Itulah kira-kira. Oke, kita harus memahami dari aspek hukum. Saya tidak akan menggiring Anda ke aspek politik. Duduk masalah ini, sebetulnya banyak mengatakan bahwa itu sebetulnya mudah. Karena aturan, regulasi untuk mendapatkan hibah itu sudah jelas. Siapa yang memberi dan siapa yang menggunakan. Kalau Anda pernah mengatakan ke media, ini sudah terang benderang. Siapa sebetulnya dalang dalam dugaan tindak pidana korupsi ini? Baik. Saya tadi tidak mau masuk ke wilayah politis, Bang. Saya menjelaskan penjelasan tadi dari sudut pandang ilmu hukum pidana, yaitu siapa yang bertanggung jawab. Kalau ini mau dikaji dari pemberian hibah, dan katakanlah umbrella possession, payung hukum dari hibah, dia mengacu kepada Permendagri, maka harus dikaji dulu, Bang. Payung hukumnya pemberian hibah ini benar apa enggak? Nah, untuk memastikan apakah payung hukum umbrella possession, panggil dong Mendagri, periksa dulu. Apakah Permendagri nomor 77 itu memberikan satu green light enggak? Sehingga ada penerbitan Pergub A, Pergub B, Pergub C dari tahun ke tahun itu untuk memberikan mulus nih dana untuk diluncurkan. Pertanyaannya satu, Bang. Yang wajib bertanggung jawab dalam pemberian hibah, yaitu gubernur yang menandatangani surat keputusan gubernur, peraturan gubernur terhadap pemberian hibah. Pertanyaannya, klien kami bisa nggak dijadikan tersangka? Nggak bisa. Kenapa? Karena dari sisi pertanggungjawaban 2022 itu, klien kami tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk mencairkan uang, untuk mendribling, untuk memberikan satu keputusan politik dan keputusan untuk pencairan uang.
Posisinya beda, Bang. Klien kami hanya sebagai saksi satu. Lebih Saya mendalam potong, lagi. Pak Sastrawan. Saya potong sebentar. Anda sudah membaca bahwa status penetapan Pak Gemi Kawatu sebagai tersangka karena persoalan rentetan untuk menetapkan siapa pemberian hibah atau ada faktor lain di dalam hibah ini? Di sini yang saya maksudkan. Kalau pemberian hibah di sini, Abang harus paham dulu bahwa ada sekitar puluhan. Ada sekitar puluhan dari organisasi kemasyarakatan, dari seluruh gereja yang ada, dari seluruh lintas sektoral, dari Buddha ada, Hindu ada, Muslim ada, Katolik ada, Pantekosta ada, dan kemasyarakatan. Pertanyaannya gini, Bang. Kalau mau dudukan perkara ini, buka secara keseluruhan. Dari penyidik Polda Sulawesi Utara melakukan perhitungan dengan menggunakan BPKP pada waktu itu, pada waktu proses jalan loh. Proses sementara dilakukan penyidikan. Pertanyaannya, kalau memang mau jujur perkara ini, buka terang benderang dong. Bahwa dana hibah yang diberikan ini akumulasi yaitu dana negara. Tapi, setuju. Karena dia dana negara, Bang, ini saya jelaskan dulu. Maka harus bongkar dalam satu kesatuan utuh. Jangan membuat warga Gemim resah. Jangan membuat warga Gemim terombang-ambing. Sehingga ini memantik diskursus di dalam masyarakat. Kalau memang dari awal di sana hukum pidana tidak hanya berbicara bukan cuma represif saja. Saya ini dosen pasca sarjana. Mahasiswa saya ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada lawyer, ada politisi, semua kalangan, Bang. Makanya saya melihat ini penerapan hukum pidana yang dilakukan kurang cermat. Kenapa? Kalau memang diduga kuat itu, panggil dong. Hukum pidana pendekatannya masih ada pendekatan profesional, pendekatan restoratif justice. Sampaikan ada temuan enggak? Dan saya rasa kalau pendekatannya di sini tidak membuat gaduh. Perkara ini membuat gaduh. Nah, sekarang meminta equality before the law. Kalau diminta, hari ini Gemim yang disidik. Besok sanggup enggak kawan-kawan dari penyidikan menyidik sekian banyak ormas, 41 ormas yang menerima dana hibah ini, termasuk Polda Sulu terima 10 miliar. Audit enggak? Ini yang kami mintakan, jangan cuma Gemim yang diobok-obok. Jangan cuma ketua Gemim yang ditangkap, ditahan. Saya enggak melihat politis. Tapi kalau mendudukan persoalan perkara ini, audit secara keseluruhan. Jangan cuma audit Gemim saja. Ada enggak audit yang lain? Terbuka dong. Ngapain takut di negara ini? Jadi enggak ada lagi orang berlindung di balik kekuasaan, pangkat dan jabatan. Udah berapa banyak sana petinggi-petinggi dicopot. Jadi ini kontrol. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang siapa lagi yang akan ungkap? Justru di dalam kepercayaan iman saya, dikatakan dalam Alkitab bunyinya, kejahatan berdaulat ketika orang benar itu diam. Nah, waktu sekarang ini harus lawan kebatilan agar supaya tidak berkuasa kejahatan itu. Nah, pertanyaan saya menggunakan parameter dari Undang-Undang KPK. Di dalam pasal 10A di situ, penyidikan perkara pidana tipikor oleh aparat penegak hukum justru jangan melindungi aktor intelektualis di dalam perkara tipikor itu. Oleh karena itu, KPK diberikan kesempatan oleh undang-undang kewenangan untuk bisa mengambil over perkara yang dilakukan penyidikan. Terus pertanyaannya, kepada penyidiknya dilakukan tindakan apa? Lapor. Itu kira-kira. Anda melihat dalam case tipikor kasus hibah Gemim ini, ada aktor intelektual? Wah, jelas. Saya udah bilang gini, bicara tentang aktor intelektualis, yaitu siapa sebagai otak, siapa sebagai diduga kuat pelaku utama di sini. Kalau cuma klien kami, Pak Gemi, yang bertanda tangan, itu tanda tangannya nggak laku, Bang. Itu tanda tangannya mau dibawa ke arena mana juga, 1000 tanda tangan, 1.000.000 tanda tangan nggak laku. Yang bertanda tangan di sini pemberi hibah adalah Pak Oli Dondo Kambe. Ketika Pak Oli Dondo Kambe bertanda tangan sebagai Gubernur Sulawesi Utara pemberi hibah, maka secara
yuridis mengikat pertanggungjawabannya, yaitu uang negara keluar di tangannya beliau. Nah, sekarang masuk lebih detail. Di dalam pemberian hibah, Abang sendiri bisa lihat di sana ada fakta integritas, Bang. Iya. Ada fakta NPHD-nya. integritas. Kalau Ada fakta NPHD. ini ya. Dari Ya. fakta integritas yaitu penerima hibah wajib menandatangani dan mengatakan bahwa tanggung jawab pidana, perdata, administratif dia yang bertanggung jawab. Integrity artinya yaitu melakukan underwrapping privilege, tunduk pada diri sendiri, akumulasi semua yang terjadi diri sendiri yang bertanggung jawab. Tetapi di dalam ranah pidana, kalau terjadi seperti ini, inilah ketimpangan yang terjadi. Jangan penyidikan perkara tipikor justru melindungi pelaku utama dalam perkara tipikor. Buka Undang-Undang KPK nomor 10, pasal 10A, jelas di sana. Ada tendensi untuk melindungi, maksud Anda? Saya Ini kan belum menduga selesai. kuat ke Ini kan arah belum sana. selesai, masih dalam proses ini. Saya menduga kuat ke arah sana, dan di dalam pra-peradilan kami jelas termaktub seperti itu. Loh, saksi ini wajib mendapat perlindungan hukum. Saksi di dalam hukum acara pidana itu wajib mendapat tempat yang terhormat. Dia wajib dilindungi. Nah, posisi klien kami adalah sebagai orang bawahan yang menerima perintah, menjabarkan perintah, tidak dapat dipidana, Bang. Pasal 51. Kok berani-berani ditetapkan sebagai tersangka? Pertanyaan yang lebih akurasi lagi. Kalau penyidik mengatakan bahwa ternyata ada jalan ke Jerman, ke ini, ke itu, dalam rangka ada kegiatan, pertanyaannya, itu kegiatannya siapa? Apakah kegiatan Pak Gemi? Oh, ada niat bicara tentang adanya mens rea dan actus reus, udah itu kajian yuridis. Saya ini dosen pidana, Bang. Saya dosen pidana spesialisasi di bidang white collar crime. Saya ngajar mahasiswa pasca sarjana. Makanya saya melihat di sini, ini nggak pas. Karena nggak pas sebagai apa? Sebagai lawyer senior, jenderal polisi udah gua tangani, Bang. Berapa banyak jenderal polisi skala nasional yang saya pegang ketua timnya? Berapa banyak jenderal TNI yang kasus-kasus nasional saya pegang? Berapa banyak menteri, wali kota, gubernur saya pegang? Jadi gua di sini hadir karena prinsip kemanusiaan. Gua hadir di sini karena prinsip kemanusiaan dan gak mau diobok-obok disparitas seperti ini. Jangan karena daerah terus harus dihantam dengan cara-cara begini. Jangan. Justru saya ingin mengangkat masalah ini jadi masalah nasional, Bang. Oke, argumentasi hukum dan analisa Anda sudah Anda beberkan saat ini. Kalau mewakili keluarga, Pak Gemi itu bisa bebas. Saya melihat dengan adanya posisi hukum, mulai dari pra-peradilan, yang kami lihat celah hukumnya banyak. Ingat dulu, pada hari pertama persidangan pra-peradilan, kami akan menggunakan hak hukum. Kami akan membuat surat resmi ditujukan kepada hakim pra-peradilan. Setelah kami baca pra-peradilan, kami minta agar supaya hakim pra-peradilan ex officio, karena jabatan memerintahkan termohon, Direktur Reserse Kriminal Khusus, agar supaya menghadirkan saksi fakta dari kami. Siapa saksi fakta dari kami? Kami sudah sampaikan. Pertama, Kapolda Sulawesi Utara saat ini. Yang kedua adalah Oli Dono Kambe, mantan Gubernur Sulut. Yang ketiga, Rio Dono Kambe. Yang keempat adalah Bapak Ketua Umum Sinode Gemim yang saat ini ditahan, Pak Pendeta Dr. Hein Arina. Yang kelima adalah Pak Steve Keppel, mantan Sekprov. Yang keenam adalah Pak Freddy Kaligis, ASN yang ditahan saat ini. Yang ketujuh Pak Jeffrey Korengkeng yang ditahan saat ini. Kedelapan Pak Pendeta Freddy Tangel, Ever Tangel yang saat ini belum ada status sebagai apa, tapi masih saksi. Yang kesembilan kami akan minta yaitu Ketua KPU Sulawesi Utara, dan yang 10 adalah BPKP. Kenapa BPKP kami akan mintakan? You melakukan audit investigatif itu udah berapa lama? Apakah kesekian puluh organisasi termasuk Polda itu you bikin nggak? Kalau BPKP harus membuat
audit investigatif, nanti baru-baru ini disebut dengan disparitas, Bang. Jangan berhenti model seperti ini. Kalau dari Gemim, kalau dari klien kami menuntut persamaan hak di hadapan hukum, lakukan audit investigatif, mau enggak? Jangan menimbulkan kegaduhan. Udah berhenti. Sebentar, saya potong. Tadi Anda menyebut KPU. Kenapa sudah melebar ke KPU tentang dana Jadi hibah gini, Bang, Gemim ini? penjelasan kami di media kan udah jelas. Kalau Polda terima yang 10 miliar berdasarkan SK gubernur yang ada di sana, kami mau ambil perbandingan. Ini uang negara dalam rangka pengamanan, Bang. KPU oleh negara ketika menyelenggarakan pemilu juga itu diberikan kewenangan, diberikan gradasi, diberikan hak untuk menyalurkan dana pengamanan kepada Polri. Kalau nerima lagi 10 miliar untuk dana pengamanan di situ, berarti double dong penerimaan. Kami menanyakan diaudit nggak? Kalau nggak diaudit sekarang, kenapa cuma Gemim yang diaudit, Bang? Ada kesalahan nggak? Makanya kami menduga ke arah sana. Bahwasanya yang dibuat oleh BPKP berhubungan dengan audit investigatif, nanti perkara sementara jalan. Padahal harus lidik dong perkara ini. Akumulasi keuangan negara sekian banyak yang diduga kuat oleh pihak mereka. Ada enggak? Makanya kami minta dihadirkan yang bersangkutan dalam persidangan. Kita mau cek itu. Kenapa cuma audit yang itu? Kenapa pilih-pilih? Ada apa? Baik, Pak Satrawan. Walaupun Anda hanya sebagai penasihat hukum dari seorang Gemi Kawatu, Anda melihat secara akumulatif case tipikor dana hibah Gemim ini, apakah penetapan TSK yang lain juga hampir sama modelnya seperti yang Anda urai di awal? Saya seperti tidak mau masuk ke para terduga pelaku bapak-bapak yang ditahan saat ini. Karena ada etika profesi, saya sebagai etika advokat, profesi, ya. Saya tidak bisa mengomentari. Tetapi Walaupun objek hukumnya sama nih. Tetapi saya melihat perkara ini dari sudut pandang secara umum itu demi untuk kepentingan pembelaan. Jadi kalau saya mengomentari kepentingan pembelaan hukum dari klien-klien yang lain, dari kawan-kawan saya yang sudah tangani, kurang etis. Itu. Jadi saya melihat dari kepentingan hukum pembelaan dari klien kami. Oke. Nah, sebentar lagi praper akan jalan. Anda melihat goalnya seperti apa? Keyakinan Optimisme Anda hukum akan kemana? kami yang sudah kami tuangkan di dalam, kami sangat yakin dan percaya bahwasanya lubang hukum, kelemahan hukum yang sudah kami tuangkan di dalam, kami akan perjuangkan. Bukan masalah menang atau kalah pra peradilan, tetapi mendudukan persoalannya pada rel hukum yang sesungguhnya. Sehingga kalaupun bakal nanti pandangan hakim berbeda dengan pandangan kami dan akan bersidang, kami sangat yakin untuk kualitas perkara ini. Model perkara seperti ini kami sangat yakin. Dan yang 10 orang yang kami mintakan untuk dihadirkan itu akan terbawa terus dalam pokok perkara, Bang. Jadi bukan di sini pertanggungjawabannya, bukan cuma di pra peradilan. Jadi kita nggak melihat menang kalah pra peradilan ini, tapi hak hukum pengawasan horizontal kami akan ambil dari sana sebagai kunci parameter yang berjalan di sana. Jadi kita minta dalam perkara ini yaitu persamaan hak, equality before the law. Itu. Jadi kalau mau mempersamakan hak, jangan cuma yang ini disidik dong. Semua sidik. Itu. Oke. Saya menangkap ini bisa 50-50 akhir dari praper ya, Pak Satrawan. Bisa menang, bisa kalah, dan lanjut ke pengadilan tingkat berikutnya. Ya, sebagai seorang advokat yang malang melintang membela perkara pidana, tentunya perjuangan hukum itu adalah kesempatan untuk mengungkapkan peluang emas, kebenaran. Pra peradilan ini adalah strategi pembelaan untuk mengungkap kebenaran perkara ini. Sehingga ketika hadir yang kami mintakan saksi fakta itu, maka perkara ini makin jelas bagi kami melihat, oh ternyata ini perkara.
Makanya dengan segala hormat, tanpa mengurangi hak-hak dari kami sebagai penasehat hukum, membela kepentingan Pak Gemi, kami mesti minta itu. Mari kita bicara kebenaran, buka di sana. Kita mau lihat perkara ini. Kita lihat dalam ruangan persidangan, itu ada kebebasan. Kalau mau datang atau nggak datang, kami akan tagih hak hukum. Wajib panggil. Jadi itu, permintaan kami akan minta itu. Supaya terang benderang, kalau perlu kami minta kepada hakim pra-peradilan, hadirkan klien kami yang saat ini ditahanan untuk duduk sebagai orang yang merdeka hukum di ruangan persidangan. Itu. Seberapa sering Anda berbincang dengan Pak Gemi Kawatu, dan kalimat-kalimat kunci apa yang beliau sampaikan sehingga beliau bisa terlepas dari jeratan hukum ini? Saya udah mengenal beliau lama, keluarga beliau lama. Pada waktu menandatangani surat kuasa, saya bilang, "Abang, ini surat kuasa pra-peradilan, Bang. Abang tanda tangan hari ini, saya akan membani dan kawan-kawan tanggung jawab hukum. Jika abang tidak tanda tangan surat kuasa pra-peradilan, besok pagi gua balik Jakarta. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan." Kata Bang Gemi ke saya dan teman-teman yang berkunjung, biar mau ditembak kita tidak berbuat. Kita murni, kita tulus, kita membantu segala sesuatu dengan dasar iman Kristiani. Makanya perkara untuk pra-peradilan dengan suka hati, Pak Gemi mengatakan in the name of Jesus. Amin. Tanda tangan. Jadi pada waktu tanda tangan mengatakan kepada Anda bahwa ditembak sekalipun saya nggak berbuat. Dan sebagai seorang lawyer senior yang sudah menangani sekian banyak perkara-perkara yang itu, memahami bahwa itu suara keadilan daripada klien, bahwasanya saya melihat beliau itu orang benar. Dari raut muka, psikologis, gaya bicara, dan saya mengenal watak beliau. Jadi beliau dalam pandangan kami untuk perkara ini, kuat Bang, hadapi. Kita akan hadapi sama-sama. Kita akan hadapi hujan rintik-rintik, gelombang, badai pun kita akan sama-sama di sana. Ini resonansi hukum. Dan abang harus ingat, kami akan bela kemana abang, nggak ada kebal hukum. Mau pangkat jabatan apapun dia, kita minta hadirkan dalam ruangan persidangan. Udahlah mau main pangkat jabatan, nggak laku sekarang. Kalau memang perkara benar, tapi mau disalah-salahkan, kita akan buktikan dalam ruangan persidangan yang kita ada wadah pembelaan. Makanya perkara pidana itu ya ada namanya begini Bang, material overheads, ungkap kebenaran materialnya. Nah sekarang kami akan ungkap dari sisi itu. Damihi fakta dotibius, berikan kami fakta, kami akan berikan hukumnya. Jadi itu kira-kira. Kalau bilang aku surut dan kawan-kawan enggak, begitu kami udah terima surat kuasa, kami akan mempertahankan hukum sampai di tingkat manapun. Kalau perlu di dalam perkara yang pra-peradilan itu, kami memohon agar perkara ini terbuka, silakan masyarakat Sulawesi Utara nonton sidang pra-peradilan terbuka untuk umum. Nonton di Pengadilan Negeri Manado, supaya mengetahui duduk perkara ini yang sesungguhnya. Nggak ada anggota manapun yang melarang. Karena persidangan terbuka untuk umum, nggak ada siapa yang akan melarang. Jadi ini yang namanya merdeka hukum. Itu kira-kira. Oke. Baik. Kita akan akhiri podcast kita kali ini, tapi barangkali ada kata-kata atau kalimat kunci dari Pak Sandrawan sebagai penasihat hukum Pak Gemi Kawatu untuk memberikan suatu pencerahan bahwa ini sudah terang benderang akan arah kemana ini case ini akan berakhir. Silakan Pak Sandrawan. Ada 3 hal yang harus saya sampaikan. Bahwa perkara ini dari pandangan hukum kami penasihat hukum, bahwa ini adalah perkara yang tebang pilih. Yang kedua, perkara ini wajib harus dilawan. Kami wajib mengajukan perlawanan hukum. Yang ketiga, kawan-kawan yang melakukan proses penyidikan perkara ini, kita akan uji
dalam persidangan ada kesempatan, yaitu saksi verbalisan. Jadi untuk perkara ini, keyakinan hukum kami untuk membela perkara ini dengan posisi klien kami, harapannya sangat jelas bahwa perkara ini mampu akan kami buktikan dalam ruangan persidangan. Bukan tidak mungkin klien kami dalam persidangan bakal nanti kami akan menemukan keadilan. Apakah dia bebas? Apakah dia onslah? Nanti kita tunggu dalam ruangan persidangan faktanya. Jadi itu kira-kira, Bang. Poin satu tadi menimbulkan tanda tanya, Pak Sandrawan. Anda bilang kasus ini tebang pilih. Siapa yang tidak dipilih dan tidak ditebang, Pak? Itu yang kami maksudkan tadi. Posisi klien kami saksi, Bang. Kok pemberi hibah nggak dijadikan sebagai tersangka? Tebang pilih nggak, Bang? Abang bisa jawab sendiri, tapi kami sudah mengungkapkan argumentasi hukum. Udahlah, Bang, buka terang benderang. Makanya itu yang harapan kami. Dan saya ini pun udah banyak bela jenderal polisi dalam perkara pidana. Makanya untuk hal ini jangan sampai tersangka pun akan menggunakan hak hukum untuk mengajukan laporan balik. Kita lihat aja ke depannya. Tapi dari sisi penegakan hukum, kami akan mengambil langkah-langkah yang terukur, tepat, dan diberikan kewenangan oleh undang-undang. Itu aja. Oke, sangat menarik ini. Tapi ada satu yang tertinggal. Suasana kebatinan keluarga klien Anda seperti apa sampai hari ini? Sampai hari ini, kemarin pun kami boleh bertemu dengan pihak keluarga, berapa hari juga, mereka masih menangis. Dan mereka mengatakan Pak Gemi adalah orang yang sangat loyal terhadap Tuhan dulu, yang kedua pimpinan, dan yang ketiga keluarga. Makanya barangkali di podcast ini beliau sudah mencurahkan isi hati di gereja juga. Nah, harapan kiranya perkara ini bisa dilihat. Apa yang bisa dilihat? Isi hatinya beliau. Kalau dalam pidana ada istilah, Mang. Istilah harus kita lihat mens reanya. Actus non facit reunisi mensitrea, bahasa Latinnya, bahasa pidananya. Yaitu dia sudah mengungkapkan isi kalbunya yang terdalam, bahwa dia tidak bersalah, cukup bagi kami. Bagi tim penasihat hukum, dengan kalimat sakti seperti ini, kami akan maju untuk membela kepentingan hukum dari klien. Jadi nggak ada lagi takut. Udahlah, aku bukan lawyer baru kemarin. Udah malang melintang membela perkara. Oke, kita cukupkan sampai di sini karena ada episode lagi yang akan kami undang Anda. Baik, Bang. Setelah praper selesai atau mungkin ada kemungkinan lain. Terima kasih, Bang. Pak Sandrawan Paparan, seorang dosen yang luar biasa, Terima kasih, Bang. seorang penasihat hukum yang fenomenal. Semoga pencerahan kali ini bisa membuka cakrawala berpikir publik yang menonton Mata Bicara. Terima kasih ya, Terima kasih, Bang. Oke. Tuhan berkati kita semua. Salam hormat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast Mata Bicara. Dan sekali lagi katakan yang Anda lihat dan lihat yang Anda katakan. Saya Reddy Sumual. Sampai jumpa. Ayo katakan yang kau lihat, jangan biarkan samar jadi nyata. Lihat yang kau katakan,